wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faradal hajja wal umrata liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz yang maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena diri saya ini adalah orang-orang tua saya dan para asatidz kita, guru-guru kita semua, bapak-bapak, ibu sekalian, para hujjah, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak kadus, terkhusus adalah calon tamu Allah, sahibul bait. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, bisa menghadiri dalam acara walimatus safar atau tasyakkuran atas berangkatnya menunaikan ibadah umroh saudari kita, yaitu Ina Asmiati. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan suri teladan yang baik bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, wabil khusus calon tamu Allah. Pada malam hari ini kita semua duduk di tempat ini tentu ingin memberikan doa restu kepada saudara kita, ibunda kita, Ibu Asmiati, yang insya Allah tanggal 24 September ini akan berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah sebagai tamu Allah untuk menunaikan ibadah umroh. Umroh merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Karena itulah Allah sandingkan umroh ini dengan haji. Dalam Al-Quran Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrohmu itu semata-mata umroh dan hajimu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya oleh Allah dikasih tahu kepada kita umatnya baginda Rasul, sempurnakan kalian ketika kalian menunaikan ibadah haji dengan manasik haji kalian. Begitu juga sempurnakan ibadah umroh kalian ketika kalian menunaikan ibadah umroh. Tapi kalau haji selalu identik dengan umroh. Kalau umroh tidak identik dengan haji. Makanya dalam haji itu ada 3 nama. Yang pertama disebut dengan pelaksanaannya haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga adalah haji qiran. Ini identik dengan umroh. Kenapa? Karena setiap orang yang menunaikan ibadah haji pasti melaksanakan ibadah umroh. Maka disebutlah yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Karena yang namanya haji ifrad mengedepankan ihram umroh, ihram haji terlebih dahulu, baru ihram umroh. Kalau haji tamattu mengedepankan ihram hajinya terlebih dahulu, baru ihram umroh.
Kalau kiron bersamaan. Nah, rata-rata jemaah haji Indonesia ini ngambil yang namanya haji tamattu. Karena itulah harus bayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing di tanah suci Mekah, bukan di Lombok. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian disebut oleh Allah dalam Al-Quran juga Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji ini yaitu pada bulan-bulan tertentu. Artinya Al-Hajju Arafah, yang namanya haji ketika wukuf di padang Arafah. Ini saya uraikan dulu masalah haji, nanti baru ke umroh. Nah, kalau umroh kapan saja tidak tertentu bulannya. Kapan saja Allah takdirkan kita bisa menunaikan ibadah umroh, tinggal berangkat. Tidak menunggu bulan Dzulhijjah. Tapi kalau haji khusus di bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut Al-Hajju Arafah, yaitu haji ketika wukuf tanggal 9 Dzulhijjah tersebut di padang Arafah. Nah, kalau umroh kapan saja Allah berikan rizki kepada kita berangkat. Contoh, sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal. Ibunda Asmiyati akan berangkat bulan Rabiul Awal. Bahkan setelah kemarin selesai menunaikan ibadah haji, baru dibuka kembali pemberangkatan umroh. Artinya tidak ada waktu, kapan saja mau menunaikan ibadah umroh silakan. Cuman kalau yang menjadi pertanyaan bagi kita, kan harus ada syarat. Orang itu bisa berangkat menunaikan ibadah umroh, syarat mutlaknya 3. Yang pertama adalah niat. Insya Allah kita semua sudah berniat. Tidak ada umat Islam ini yang tidak berniat untuk menunaikan ibadah umroh. Pastinya. Kalau belum berniat dari sekarang, ayo kita niat dengan ikhlas, mohon kepada Allah bahwasanya kita ingin dan akan menunaikan ibadah umroh. Yang kedua, syaratnya adalah sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, nah ini yang paling esensial ini. Ini apa kalau bahasa kata orang Inggris kepeng? Ya. Si kepeng, si mami, si fulus. Ini kalau 3 hal ini dimiliki, baru contoh Ibu Asmiati berangkat. Tapi kalau tidak dimiliki salah satu dari 3 ini, sampai botak sejauh, udah botak sejauh tadi. Sampai kapanpun nggak berangkat. Contoh, kita semua punya niat. Sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin dan rindu untuk sholat di Masjidil Haram dan ingin bertawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, ingin bersa'i dari Gunung Safa sampai Gunung Marwah. Kita semua ini pastinya umat Islam. Sebab apa? Setiap hari kita sholat usolli fardhu isya'i seperti tadi, yang jadi imam atau yang jadi makmum mustaqbilal qiblat itu. Mustaqbilal qiblat, menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, tapi menghadapnya benar, hanya prasangka. Kenapa? Enggak terlihat itu Ka'bahnya. Iya, terhalang. Tapi kalau sudah sampai di Mekah, yaitu ainan mubasyaratan, langsung menghadap ke Ka'bah di depan mata kita. Yang selama ini kita jauh. Tapi ketika sudah berangkat menunaikan ibadah umroh, apalagi ibadah haji, sudah di depan mata ainan, secara langsung kita melihat Ka'bah. Nah, syarat ini kalau salah satu nggak dimiliki, saat berangkat, niat sekarang sudah ada, jasmani rohani sehat, kepeng di arah. Jangan ngomong, boro-boro mau ke Mekah, mau ke perayaan aja nggak bisa. Sepeda motornya habis bensinnya. Iya, buat beli 1 liter 12.000, ya ada juga berangkat. Apalagi sampai 35 juta ke Mekah. Nah, niat ada, jasmani rohani sehat, tapi kalau nggak ada ongkos, tidak berangkat Bapak Ibu.
Sekarang niat ada, uang banyak, jangankan cuma 35 juta, mau yang VIP sampai 50 juta juga bisa. Tapi maaf, jasmaninya sakit, stroke, berangkat nggak? Nggak berangkat. Sekarang jasmaninya sehat, rohaninya sakit, jodoh, berangkat nggak? Nggak juga kan? Nah sekarang jasmani rohani sehat, kepeng arak, niat kagak ada, mau berangkat umroh. Oh, untuk beli Fortuner 600 juta mah ada. Tapi untuk 35 juta berangkat umroh untuk ibadah kepada Allah nggak punya niat, sehingga juga nggak berangkat. Nah kalau niat ada, jasmani rohani sehat, ongkos ada, takdir menyertai kita nasib, maka berangkat seperti Ibu Asmiati. Mudah-mudahan kita juga ikut nantinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena Bapak Ibu, luar biasa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah tersebut. Kalau orang umroh sama dengan orang haji. Kalau orang haji itu yaitu gelombang pertama langsung ke Madinah. Kalau umroh ini rata-rata langsung ke Madinah. Walaupun turunnya pesawatnya di Jeddah, tapi naik bis ke Madinah, yaitu jangka waktu 4-5 jam. Begitu sampai di Madinah, check-in, masuk ke hotel, tidak ada pekerjaan yang wajib. Hanya saja yang wajib itu adalah sholat yang 5 waktu. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Bahkan kalau yang haji atau umroh yang ngambil jangka waktunya agak panjang sampai 16 hari atau 20 hari sampai 30 hari, ya dapat arba'in di Masjid Nabawi, yaitu 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Kenapa Bapak Ibu kita ngejar seperti itu? Nabi yang menyampaikan, sholatan fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwa illal masjidal haram. Satu waktu sholat fardu ataupun satu waktu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, awabin, tasbih, dan lain sebagainya. Satu waktu, apalagi waktu yang wajib. Satu waktu sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi ini, kata Nabi, khairun min alfi sholatin, lebih baik ketimbang sholat 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Satu waktu. Coba, lebih baik ketimbang 1000 waktu di masjid-masjid yang lain. Bukan berarti kita nggak di sini ini nggak sholat di masjid. Karena kalau kita nggak nyampe ke Mekah, nggak nyampe ke Madinah, ya sholat di Lombok, di Masjid Lombok. Tapi kalau kita sudah sampai di sana, satu waktu saja sudah lebih baik ketimbang 1000 kali lipat ketimbang masjid-masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, pahalanya bahkan lebih baik, khairun min mi'ati alfin, yaitu daripada 100.000 kali lipat ketimbang masjid-masjid yang lain. Coba Bapak Ibu sayang kalau seandainya sudah sampai di Mekah, sampai di Madinah, enggak sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi. Makanya di situ kita jaga betul waktu yang diberikan oleh Allah, karena belum tentu kita tahun depan kita sampai lagi. Belum tentu 10 tahun kita sampai lagi. Kecuali Allah berikan yang namanya rizki kepada kita marrot wa ba'da marrot, kembali lagi terus dan terus akan sampai di Mekah dan di Madinah. Saya Pak Bu, maaf, terhadap nikmat, bicara nikmat yang diberikan oleh Allah. Paspor sudah habis 3 dari 2012. Artinya saking penuhnya distempel di Mekah, itu di Jeddah, di Madinah, sampai 3 paspor saya habis. Tapi apakah saya tidak kangen sekarang, rindu ke Mekah dan ke Madinah Bapak Ibu? Kalau seandainya ada orang yang ngajak, saya pasti ikut. Karena ada belum ada yang ngajak ini.
Tuhan kita ngajak nanti amin. Iya. Ya namanya juga umroh kosasi. Umroh ongkos sertifikasi. Atau umroh abidin atas biaya dinas. Apapun bentuknya. Inilah. Makanya perbanyak yang namanya yaitu sholat di Masjid Nabawi. Jangan kita males sholat di hotel. Ya Allah. Kalau di Lombok maaf kita nggak pernah tahajud di sana. Jam 3 kita bangun, kita datang ke Masjid Nabawi. Kenapa? Satu tahajud malam itu sama dengan bahkan lebih baik ketimbang 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Subhanallah, kapan lagi Pak? Belum lagi di Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang disebut dengan rawdah. Yang tertulis sekarang itu di rawdah tersebut ma baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah. Di antara apa-apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku ini kata Nabi terletak satu taman yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang pernah menginjakkan kakinya di rawdah tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah mutlak. Nanti di hari kiamat diharamkan jasad orang tersebut dibakar oleh api neraka. Itu saking mulianya yang namanya rawdah. Geser ke samping rawdah itu ada makam baginda Rasulullah Muhammad atau kuburan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu itu adalah rumahnya baginda Rasul. Sekarang dijadikan yaitu ketika Nabi wafat meninggal dunia dimakamkan di dalam rumahnya yang sekarang jadi makam beliau. Kita berziarah kepada baginda Rasul dengan kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Sebab apa kata Nabi Pak Bu? Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku walaupun aku sudah meninggal dunia, sama halnya orang itu berziarah kepadaku waktu aku masih hidup. Dan kalau berziarah kepadaku waktu aku masih hidup, apalagi waktu aku walaupun sudah meninggal dunia, apalagi waktu hidupku, berarti orang itu cinta kepadaku. Kalau cinta kepadaku, karena ma'iyya fil jannah, nanti orang itu bersama-sama dengan aku di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita ingin tadi di akhir apa? Ziarah Rasulullah apa tadi itu di Ustaz dibaca itu berjanjinya itu. Di ininya di akhir itu apa itu saya lupa ya. Ya Rasulullah jina di ziarati Rasul Sayyidina. Ya Rasulullah jina, ya Allah ya Rasulullah jina, kami datang kepada engkau ya Rasul. Li ziarati Sayyidina, untuk berziarah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibaca subhanallah. Nah itu luar biasa Pak Bu. Keinginan kita untuk berziarah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Indonesia aja di Lombok ada kadang dibela-belain untuk ziarah ke makam para wali. Ya kan, apalagi ke makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti kata Nabi tersebut, man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, karena ma'iyya fil jannah, orang itu nanti bersama-sama dengan aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru di sampingnya ada makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung keluar dari Masjid Nabawi, yaitu ada pemakaman Baqi namanya. Di situ ada putra-putri baginda Rasul, termasuk di situ ada Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan 10.000 sahabat Nabi itu dikuburkan di pemakaman Baqi tersebut. Makanya kita juga ingin berziarah ke
makam baginda Rasul dan makam-makam yaitu para sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang pastinya sudah dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu menuju ke Mekah. Untuk apa? Nah, inilah yang disebut yaitu pelaksanaan ritual umrohnya atau yang disebut dengan manasik umroh. Bagaimana caranya? Dari Madinah sudah mandi besar sebagai sunnah. Kemudian bagi laki-laki hanya berpakaian 2 helai kain yang disebut dengan kain ihram. Yang satu disarungkan, yang satu lagi untuk menutupi badan yang di atas. Peci imamah udah nggak berlaku lagi kalau sudah pakai pakaian ihram. Maaf, sampai celana dalam udah nggak boleh dipakai. Yang berjahit-jahit tidak boleh dipakai kecuali aksesoris seperti jam tangan yang terdiri dari kulit, tidak apa-apa. Bahkan sepatu pun juga udah nggak dipakai lagi, pakai sendal yang terbuka atasnya kaki kita ini. Bahkan yang tadinya kita pakai wangi-wangian, ketika sudah pakai pakaian ihram dan kemudian sudah berniat, sudah tidak boleh lagi untuk pakaian berwangi-wangian. Nah, disitulah berangkat ke Mekah dan singgah dulu di Masjid Bir Ali namanya, aslinya namanya Dzul Khulaifah. Disitulah sholat sunnah ihram 2 rakaat, kemudian naik ke bis bersama-sama dengan jemaah yang lain, baru di situ dipandu untuk berniat dengan labbaik Allahumma umratan. Artinya, ya Allah kami datang, ya Allah memenuhi panggilan-Mu, ya Allah dengan menunaikan ibadah umroh. Nah, disitulah sudah tidak boleh lagi apa-apa yang dilarang ketika sudah pakai pakaian ihram. Seperti menikah, bersetubuh, bertengkar, mohon mencabut atau memetik pohon, itu sudah tidak boleh. Karena itu merupakan larangan. Yang ada kita hanya berzikir kepada Allah diawali dengan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Perjalanannya dari Madinah ke Mekah itu mencapai 4-5 jam baru sampai di Mekah. Begitu sampai di Mekah, check-in lagi ke hotel. Nah, yang tidak punya air wudhu ngambil air wudhu, yang mau buang hajat silakan, dan kemudian berangkat menuju Masjidil Haram. Begitu sampai di Masjidil Haram, sholat sunnah terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah, yaitu yang namanya tawaf. Nah, disitulah ada lampu hijau. Setelah sholat itu dipandu bahwasanya dari lampu hijau itu yang dilakukan sebenarnya oleh baginda Rasul karena tidak muskil zaman dulu, yaitu langsung mengecup Hajar Aswad. Tapi kalau sekarang sulit, paling tidak memegang yaitu Hajar Aswad dengan tangannya. Untuk saat ini juga sulit karena saking padatnya yang namanya manusia untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang dilakukan saat ini yaitu dengan kita Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, dengan dada. Artinya menyampaikan bahwasanya saya sudah mau mulai untuk bertawaf. Kemudian kecup tangan kita. Niscaya kita mengecup Hajar Aswad. Di situ ada lampu hijau, baru keliling. Namanya tawaf, ngelilingi Ka'bah. Ka'bah itu ada di sebelah pundak kiri kita. Tidak ada bacaan-bacaan yang wajib, hanya saja ada yang dipandu, atau kalau kita tidak ada yang mandu atau tidak dengar yang dipandu oleh, karena di sana nggak boleh pakai pengeras suara kalau di dalam Masjidil Haram itu. Hanya sekenceng-kencengnya mulut kita itu. Tapi karena banyak yang baca, kadang travel. Kita hanya
berzikir kepada Allah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di rukun yamani baru kita berdoa bermunajat kepada Allah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai 7 kali. Selesai 7 kali keliling Ka'bah atau tawaf, baru di situ kita bermunajat kepada Allah setara dengan multazam. Multazam itu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Tapi nggak bisa di depan. Kenapa? Penuh sesak dengan manusia. Bisanya di belakang ada mojok. Biarin mojok juga. Yang penting kita berdoa. Kenapa? Tempat yang paling diijabah di dunia ini adalah multazam. Kata Allah, kalau seandainya hambaku meminta di multazam ini, tidak aku kabulkan. Aku malu kepada hambaku itu. Makanya kita minta kepada Allah dengan berdoa apa saja yang diinginkan. Terutama untuk urusan akhirat juga dan urusan dunia. Yang penting jangan minta kawin lagi aja di sana. Ya silahkan mau minta kawin lagi juga tidak apa-apa. Ya namanya sunnatullah bagi laki-laki kalau lagi malik sampai 4. Tapi wa khiftum alla ta'dilu wa wahidah, kalau takut tidak adil cukup seke. Kalau kayak kawan-kawan saya ini, saudara-saudara saya ini semuanya insya Allah orang-orang yang takwa. Takut sama istri tua. Seke ada kan jadian. Iya. Mana-mana diikuti. Sini tadi ikut. Subhanallah. Baru setelah itu sholat sunnah setara di yaitu makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam. Tempatnya dulu yaitu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Zaman dulu belum ada tangga. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu begitu menginjakkan kakinya untuk membangun, naik dengan sendirinya. Nah sekarang masih itu ada, yaitu namanya makom Ibrahim, disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Baru sebenarnya juga ke Hijri Ismail cuma agak sulit, maka langsung menunaikan yaitu yang namanya sa'i. Sampai di Bukit Sofa, di situ kita mulai innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu baru jalan dari Gunung Sofa menuju Gunung Marwah. Di situ ada lampu hijau untuk laki-laki disunnahkan. Begitu sampai di lampu hijau itu dekat dengan Gunung Sofa, yaitu jalannya lari-lari kecil. Lari kecil. Ya lari kecil. Jangan kenceng-kenceng larinya, lari kecil. Seakan-akan kita ini riyadhah, yaitu olahraga. Nah, dengan bacaan khusus di situ Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz innaka ta'lamu ma la na'lam innaka Allahul azizul akram. Baru setelah lampu hijau lagi jalan biasa lagi sampai menuju Gunung Marwah. Dari Gunung Marwah sudah 1 tuh. Balik lagi ke Sofa 2, dari Sofa ke Marwah 3, seterusnya sampai 7 kali, berakhir di Gunung Marwah. Baru di situ kita tahallul. Tahallul itu artinya mencukur rambut minimal 3 helai rambut. Tapi disunahkannya minta ditahallulkan kepada orang yang sudah tahallul. Jangan yang sebelum tahallul mencukur kita. Karena banyak orang Indonesia sana, Bapak sudah selesai ini tahallulnya, sudah, tolong tahallulkan saya. Baru ketika kita sudah tahallul, saudara-saudara kita ini, rombongan-rombongan kita ini kita tahallulin. Baik laki-laki ataupun perempuan. Minimal bagi perempuan digunting 3 helai, tapi lebih pastinya. Bagi laki-laki disunahkan setelah tahallul di situ, yaitu dicukur botak. Cukur botak itu bagi laki-laki. Setelah itu berdoa, bermunajat kepada Allah, selesai yang namanya ibadah umroh. Nah disitulah nanti akan ada umroh kedua
dari travel biasanya. Bahkan kalau mau umroh tiap hari boleh, asalkan pakai ongkos sendiri, bukan travel lagi yang menanggung. Karena harus keluar dari tanah haram, yaitu ke mikot namanya di Tan'im atau Ji'rana. Nah, tapi yang dekat ke Tan'im hanya 10 rial. Kalau ke Tan'im pulang pergi yaitu 20 rial. 10 rial itu 40 ribu. Pulang pergi berarti 80 ribu. Tapi jangan di sana, jangan mikir-mikir. Oh, 80 ribu sayang. Kapan kita mau umroh lagi? Belum tentu kita. Karena yang wajib umroh pertama itu, yang kedua, ketiga, seterusnya boleh dibadalkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Siapa orang-orang yang dicintai setelah meninggal dunia boleh dibadalkan umrohnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya disebut dengan umroh badal. Nah, selesai itu berarti sudah sempurna melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan saudara kita Ibu Asmiyati yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh disehatkan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manasik umrohnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi ke tanah airnya dengan membawa predikat umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong doakan Bunda, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk tiang, mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang akan datang bisa dan mampu menunaikan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada lelah ini karena pagi tadi sudah berangkat ke Batu Jangki Maulid. Dari Batu Jangki pindah jam 2